Bank Indonesia, BI, melihat secara global atau secara keseluruhan kondisi perekonomian bakal melambat sekira 2,8% di akhir tahun 2023 ini. Bahkan di tahun 2024 mendatang, perlambatan ekonomi global akan meningkat menjadi 2,9%. Namun, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI, Aryana Abu Bakar memastikan di triwulan ketiga, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh dengan baik sekira 4,94%. Kondisi perekonomian, jadi memang kalau kita lihat dari sisi global, pertumbuhan global itu melambat dan ada divergensi pertumbuhan antar negara, dan ini juga yang menyebabkan ekonomi global ini kita perkirakan akan melambat di 2023 ini sekitar 2,9, dan nanti di tahun 2024 itu sekitar 2,8. Balik ya Mas ya? Lupa ya. Jadi kira-kira akan demikian melambat, tapi tetap akan tumbuh. Dan ekonomi Amerika, kalau kita lihat di sini dia masih tetap tumbuh kuat, terutama memang dari konsumsi ya. Kalau di sini kita lihat dari konsumsi dan juga dari sektor jasa. Sementara di sini kalau kita lihat dari Tiongkok ini memang melambat karena memang juga pelemahan dari sisi konsumsi dan kinerja sektor properti. Dan tentunya selain dari memang melambatnya perekonomian, ketegangan politik ini juga akan dapat mempengaruhi harga energi dan pangan. Nah, ini yang bisa membuat inflasi itu menjadi tetap tertahan tinggi. Dan tentunya ini jadinya direspon oleh kebijakan bank sentral negara maju, termasuk Fed Fund Rate itu yang akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahu yang kita sering dengar dengan istilah higher for longer itu. Dan tentunya ini kemudian yang perlu disikapi supaya tidak terjadi pembalikan arus modal dari negara maju ke negara, dari negara berkembang ke negara maju. Jadi aset-aset di negara berkembang itu jangan sampai kemudian mencari profit yang lebih tinggi ke negara-negara maju, karena di sana yieldnya, karena memang tingkat bunganya itu lebih tinggi. Nah, ini yang salah satunya juga menyebabkan nilai tukar Amerika itu menjadi menguat dibandingkan dengan negara lain di hampir seluruh belahan dunia. Dan ini menunjukkan memang ada ketidakpastian global. Tapi tentunya Indonesia, alhamdulillah di triwulan ketiga ini masih tumbuh dengan baik ya, sekitar 4,94%. Walaupun memang ini sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sekitar 5,17%. Dan ini memang didukung oleh permintaan domestik yang solid dari konsumsi. Dan untuk Jakarta sendiri, di sini kalau kita lihat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional ini juga akan tetap kuat. Kita lihat di triwulan ketiga 2023 pertumbuhan Jakarta itu 4,93%, hampir sama dengan nasional. Nasional tadi 4,94. Dan ini memang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dan tentunya ini juga karena mobilitas masyarakat, kemudian juga banyaknya event-event, ada konser juga gitu, konser, termasuk juga konser-konser dari Korea ya, yang banyak sekali peminatnya, termasuk juga dari konser-konser dalam negeri, kemudian juga event olahraga, kemudian juga beberapa event yang terkait dengan ASEAN. Nah, itu juga banyak mendorong peningkatan ekonomi di Jakarta. Dan tentunya di sini investasi juga kita lihat tumbuhnya positif di sini, karena memang penyelesaian proyek-proyek strategis dari pemerintah maupun swasta. Itu tadi dari sisi apa yang mendorong perekonomian Jakarta. Nah, sementara dari sisi dari sisi lapangan usaha, kalau kita lihat di sini memang pertumbuhan ekonomi ini terutama didukung oleh lapangan usaha infokom ya, informasi komunikasi, kemudian jasa keuangan dan juga konstruksi. Ini yang terkait dengan pertumbuhan Jakarta. Lalu bagaimana dengan inflasi di Jakarta? Nah, inflasi di Jakarta ini memang masih dalam rentang yang sesuai dengan target, yaitu 3 plus minus 1. Jadi bahkan di Jakarta ini di bulan Oktober ini tercatatnya itu adalah 2,9%.
year on year, dan memang ini masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Nasional itu 2,56%. Dan tentunya tekanan inflasi kalau kita lihat di Jakarta juga sama dengan nasional ya. Itu berasal dari... Jangan lupa subscribe ya.